Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rachel Mila Spandang, NIM 19104163 dari kelas C Prodi Geografi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi demografi teknik dari mata kuliah demografi teknik. Pengertian demografi teknik secara umum. Istilah demografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat atau penduduk, dan graphen, yang berarti menggambarkan atau menulis. Demografi adalah sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk. Pengertian demografi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, ada pengertian dari Johann Schmidt 1762 dalam Iskandar 1992. Demografi adalah ilmu yang mempelajari hukum Tuhan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan pada umat manusia yang terlihat dari jumlah kelahiran, kematian, dan pertumbuhannya. Dan masuk pada pengertian George W. Berkeley 1970 mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang memberikan gambaran secara statistik tentang penduduk. Demografi mempelajari perilaku penduduk secara menyeluruh, bukan perorangan. Masuk kepada pengertian Achille Willard 1855 memberikan definisi demografi sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, yaitu meliputi perubahan secara umum, fisiknya, peradabannya, intelektualitasnya, dan kondisi moralnya. Lanjut. Masuk kepada manfaat demografi. Yang pertama, ada pembuatan kebijakan. Nah, mungkin karena masuk pada poin yang pertama itu sangat penting, yaitu pembuatan kebijakan baik di kalangan pemerintah maupun non-pemerintah, penurunan angka kelahiran, peningkatan pelayanan kesehatan. Yang kedua, masuk kepada dunia politik, mengestimasi jumlah pemilihan suara dalam pemilihan umum. Yang ketiga adalah sosial dan ekonomi penduduk. Nah, di dalam sosial dan ekonomi penduduk ini terdapat yaitu untuk mengetahui angka harapan hidup seperti lamanya hidup untuk peningkatan standar hidup. Nah, kepada poin yang keempat itu ada sektor industri dan ketenaga kerjaan. Di dalam sektor industri dan ketenaga kerjaan ini yaitu distribusi umur, persebaran wilayah, dan komposisi jenis kelamin untuk perencanaan tingkat produksi.
serta status pekerjaan. Tidak lupa pula yang dimaksud di status pekerjaan ini ada formal dan non-formal. Nah, seperti pada umumnya, yaitu di dalam demografi ini ada sejarah dan perkembangan demografi, yaitu upaya-upaya untuk pencatatan statistik kependudukan sudah dilakukan berabad-abad lalu, meskipun masih dilakukan dalam ruang lingkup yang kecil dan digunakan secara terbatas. Menurut John Graham, 1620 sampai 1674, pelopor dalam bidang pencatatan statistik penduduk, Kuhn menulis analisis mortalitas dan selebihnya mengenai fertilitas, migrasi perumahan, data keluarga, perbedaan antara kota dan negara, dan jumlah penduduk laki-laki yang berada pada kelompok umur militer. Data yang digunakan dalam analisis kematian dan kelahiran tersebut bersumber dari catatan kematian atau The Bills of Mortality yang diterbitkan secara berkala oleh petugas gereja setiap minggu. Dari hasil penelitian itu, Graham mencetuskan hukum-hukum pertumbuhan penduduk. Masuk kepada pengertian William Petty, 1623 hingga 1687, yang hidup sejaman dengan Graham menganjurkan berdirinya Central Statistic Office, atau yang bisa disebut Biro Pusat Statistik. Selain itu, usaha mendapatkan data statistik penduduk dilakukan pula oleh Edmund Halley, 1656 sampai 1742, seorang astronom dengan menyusun tabel kematian modern yang pertama di kota Breslau pada tahun 1687 sampai 1691. Masuk kepada dinamika kependudukan. Di dalam dinamika kependudukan bisa kita lihat penjelasannya. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh 3 komponen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Masuk atau immigration dan keluar out migrasi. Selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduksi atau reproductive change, atau pertumbuhan alamiah yang sering disebut natural growth. Selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto atau net migration. Jadi, di sini dijelaskan bahwa pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto. Lanjut. Teori kependudukan. Nah, di dalam teori kependudukan ini ada beberapa teori ya. Dan yang pertama itu teori Malthus. Di dalam teori Malthus ini bisa kita lihat yang pertama ada
Thomas Robert Malthus 1766 sampai dengan 1834 merupakan orang pertama yang mengembangkan suatu teori kependudukan komprehensif dan konsisten antara penduduk dan keadaan ekonomi. Yang kedua, dalam teori Malthus ini itu yang menulis dia sendiri menuliskan buku tentang Essay on the Principles of Population tahun 1798. Pertama kali teori kependudukan diperkenalkan. Nah, kita lihat juga bukti yang bisa diambil dari teori Malthus ini. Malthus sudah mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Secara pesimis menghubungkan pertambahan jumlah penduduk atau teori penduduk dengan sumber pangan yang terbatas atau saat kita sebut variabel ekonomi. Nah, di dalam variabel ekonomi ini bisa dijelaskan yang akan mengakibatkan kelebihan penduduk atau overpopulation. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu terdapat teori dari Neo-Malthusian. Nah, bisa kita ketahui pada teori ini, poin pertama itu dia merupakan pengikut Malthus, tetapi lebih radikal. Nah, kenapa lebih radikal? Di sini ada penjelasan bahwa aliran ini menganjurkan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan menggunakan cara-cara preventive check, yaitu menggunakan alat kontrasepsi. Poin ketiga itu pada tahun 1871, Erkis, penulis buku The Population Log, kemudian direvisi menjadi The Population Explosion, yang berisi itu pada buku ini yang pertama, sudah terlalu banyak manusia di bumi ini, dan yang kedua, keadaan bahan makanan sangat terbatas. Dan yang terakhir, poin yang bisa diambil dari buku ini adalah lingkungan rusak sebab populasi manusia meningkat. Lanjut, sosial Marxis. Tidak sependapat dengan Malthus yang menyatakan bahwa jika penduduk tidak dibatasi, maka akan kekurangan pangan. Jadi kita tahu dalam masing-masing teori ini mempunyai beda-beda pendapat untuk bagaimana mengurangi penduduk yang ada pada suatu wilayah. Nah, dalam teori sosialis Marxis ini, itu menurut Marxis, pertumbuhan penduduk tetap dicegah oleh peningkatan produksi maupun oleh tata kehidupan sosialis yang lebih baik. Menurut Marxis, tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja, menekankan upah, dan menambah jumlah pengangguran. Dengan upah yang rendah, para pekerja kurang menahan diri, dan akhirnya jumlah kelahiran justru meningkat. Masuk pada teori penduduk optimum.
Asumsi dasar teori penduduk optimum terletak pada hubungan antara jumlah penduduk dengan sumber daya yang ada. Dilatar belakangi oleh karya ahli ekonomi klasik, mereka membahas pengaruh jumlah penduduk, pembagian kerja, dan spesialisasi serta hukum. Konsep tingkat optimum merupakan akibat dari tingginya pendapatan per kapita, sebab produktivitasnya dapat diukur dari pendapatan per kapita, yaitu faktor ekonomi. Selanjutnya, konsep penduduk optimum tidak identik dengan faktor ekonomi keluarga, seperti kesejahteraan, usia harapan hidup, jumlah keluarga, sumber daya alam, dan pertanahan, serta faktor sosial budaya sebagai penentu. Nah, di sini kita masuk ke teori yang terakhir, yaitu terdapat teori mutakhir kependudukan. Menurut Mantra 2003, penduduk studi referensinya perpustakaan di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM sejak awal abad ke-20 dilakukan reformulasi kembali, utamanya teori Malthus dan Marx, yang merupakan rintisan teori kependudukan mutakhir. Nah, dalam teori mutakhir ini dijelaskan sederhana, dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, teori fisiologi, sosial ekonomi, dan teori teknologi atau teori kependudukan optimis. Sekian penjelasan materi saya untuk demografi teknik. Saya ucapkan terima kasih.